Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Layang Pamuntun dengan NIM 22000243565. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan tugas perlindungan konsumen saya yang berjudul Daging Babi pada Produk Bakso Tanpa Pemberitahuan kepada Konsumen. Baik, kita mulai dari proses pengungkapan fakta dulu. Yang pertama, konsumen dan aparat curiga karena bau dan tekstur bakso terasa berbeda. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium mengonfirmasi bahwa komposisi daging berasal dari daging babi. Lalu yang ketiga, tidak ditemukan keterangan pada kemasan atau informasi kepada pembeli bahwa daging yang digunakan adalah daging sapi. Lalu yang terakhir atau yang keempat, penjual mengaku menggunakan daging babi karena harganya lebih murah dibandingkan daging sapi. Lalu kita masuk ke aspek hukum yang dilanggar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 huruf C dan D, hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa. Yang kedua yaitu pasal 8 ayat 1 huruf A dan F, larangan bagi pelaku usaha memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam label, atau memberikan informasi yang menyesatkan atau berbohong. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, ada di pasal 62. Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan di atas dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Baik, selanjutnya masuk kepada bagian pelanggaran terhadap hak konsumen. Yang pertama, hak konsumen yang dilanggar yaitu hak atas keamanan dan kenyamanan. Yang kedua, hak atas informasi yang benar dan jujur. Yang ketiga, hak untuk memilih. Lalu penjelasannya, yang pertama, konsumen tidak diberi informasi mengenai kandungan daging babi yang dapat menimbulkan resiko kesehatan atau konflik keyakinan. Lalu yang kedua, produk diberi label atau disampaikan sebagai bakso daging sapi, padahal istrinya jelas-jelas sangat berbeda dengan kenyataannya. Yang terakhir atau yang ketiga, konsumen tidak diberi pilihan karena informasi tidak transparan. Selanjutnya, apakah ada tindakan hukumnya? Tindakan hukum. Penjual ditangkap oleh aparat dan dikenai jerat pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta duga tindak pidana penipuan. Yang kedua, pemerintah daerah ikut menertibkan dan mengawasi produk makanan di pasar dan tempat UMKM. Lalu yang ketiga yaitu MUI menyatakan bahwa tindakan tersebut juga melanggar norma syariat bagi konsumen muslim yang mengharamkan daging babi di dalamnya. Lalu kita masuk kepada nilai edukasi dari kasus ini. Nilai-nilai yang kita ambil dalam kasus ini saya merangkum hanya 4 poin saja. Yang pertama yaitu pentingnya transparansi informasi produk, terutama bahan pangan. Karena apabila tidak ada transparansi produk dalam bahan pangan, maka itu akan menimbulkan kesenjangan kepercayaan. Yang kedua yaitu perlunya pengawasan ketat oleh instansi terkait terhadap produk yang beredar di pasar tradisional maupun rumahan. Kita sebagai produsen mestinya harus memberikan label
atau pengawasan yang ketat kepada barang atau jasa yang akan kita jual. Lalu, yang ketiga, konsumen harus lebih kritis dan waspada terhadap kualitas dan sumber produk yang dikonsumsi. Nah, jadi kita sebagai konsumen itu tidak boleh asal pilih, asal beli. Namun kita itu harus memastikan bahwa produk yang dijual itu terpercaya dan sesuai dengan fakta-fakta di dalamnya. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu etika usaha dan tanggung jawab sosial pelaku usaha menjadi fondasi perlindungan konsumen. Sudah menjadi kewajiban sebagai pelaku usaha untuk mempertanggungjawabkan setiap barang atau jasa yang dijual kepada konsumen atau masyarakat lokal. Selanjutnya, atau yang terakhir dari presentasi saya pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kesimpulannya terhadap kasus daging babi yang beredar di masyarakat. Kasus daging babi pada bakso merupakan contoh nyata pelanggaran berat terhadap perlindungan konsumen. Tindak pelaku tidak hanya memesatkan, tetapi juga berpotensi merugikan kesehatan dan keyakinan konsumen. Penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti ini harus tegas agar menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil bagi konsumen. Singkatnya, kita apabila menjadi pelaku usaha, kita harus jujur tanggung jawab dalam menjual atau memasarkan produk-produk kita kepada konsumen. Dan kita sebagai konsumen itu harus pintar-pintar memilih dan tidak asal beli produk-produk UMKM lokal yang tidak memiliki produk atau yang memiliki komposisi atau label di dalamnya. Baik, mungkin itu saja cukup dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.